Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-564. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan dengan keterangan Ki Juru Martani tentang songsong dan pesan Kanjeng Sultan itu, maka mereka yang mendengarkan cerita itu mempunyai berbagai macam tanggapan. Namun mereka masih menyimpannya di dalam hati karena semuanya masih tetap suram bagi mereka, bahkan bagi Ki Juru Martani sendiri. Pada itu, setelah Ki Juru Martani dan Ki Waskita selesai dengan makan malam, maka Ki Juru Martani pun kemudian berkata, "Kita masih akan mendapat tamu-tamu dari Pajang. Sebaiknya kita bersiap menerima mereka dan mempersiapkan tempat bagi mereka. Karena jika ada di antara mereka yang lelah dan ingin beristirahat, kita sebaiknya menyediakan 1-2 bilik di gandok sebelah menyebelah." "Siapa saja di antara sahabat-sahabat Ki Gede itu, Ki Juru?" bertanya Ki Sumangkar. "Aku tidak tahu dengan pasti, tetapi sahabat-sahabat Ki Gede itu benar-benar ingin memberikan penghormatan yang tulus di saat terakhir." Demikianlah, maka mereka pun kemudian meninggalkan ruang belakang itu. Ki Juru pun kemudian minta agar Sutowijoyo memerintahkan mempersiapkan beberapa ruangan dan mempersiapkan jamuan bagi tamu-tamu yang masih akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Juru Martani, maka tamu-tamu yang dikatakan itu benar-benar datang menjelang tengah malam. Raden Sutowijoyo dan beberapa orang pengawal serta Agung Sedayu dan Swandaru sibuk menerima kuda-kuda mereka dan menambatkannya di pinggir halaman. Sedang orang-orang tua mempersilahkan mereka naik ke pendopo. Kedatangan mereka ke Mataram membuat keluarga Ki Gede Pemanahan menjadi berbesar hati. Meskipun mereka sudah tidak berada di pusat pemerintahan lagi, namun kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya masih juga datang di saat terakhir kali. Dan di antara para tamu yang datang melayat itu, terdapat seorang senopati yang berwajah tampan, dengan sikap rendah hati dan penuh pengertian atas kesusahan yang telah menimpa keluarga Ki Gede Pemanahan. Sehingga wajah yang tampan itu nampak muram dan sedih seperti wajah langit yang dibayangi oleh mendung yang tipis. "Mengejutkan sekali," berkata senopati itu kepada Ki Juru Martani. "Aku sama sekali tidak menyangka. Karena itu, aku menyampaikan perasaan berduka cita yang sedalam-dalamnya." "Terima kasih," berkata Ki Juru Martani dengan tulus. Kemudian dipersilahkan senopati itu duduk pula di pendopo bersama dengan tamu-tamu yang lain. Ia sama sekali tidak menaruh prasangka apapun terhadap senopati yang ramah tamah di dalam pergaulan sehari-hari, penuh pengertian dan bersahabat dengan setiap orang itu. Senopati itu adalah senopati pilihan. Tandangnya di peperangan agak berlawanan dengan sikapnya sehari-hari. Karena di peperangan,
Senopati itu oleh kawan-kawannya sering disebut pencabut nyawa, dan nama Senopati itu adalah Sorohpati. Tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa Sorohpati sebenarnya adalah tangan kanan orang yang sering disebut Kakang Panji. Ia adalah kawan yang baik dari Dadap Wereng dan Songgo Bumi yang telah terbunuh. Tetapi sikap Sorohpati agak berbeda dengan sikap Dadap Wereng yang kasar. Ia adalah seorang senopati yang sangat menarik perhatian. Ia selalu tersenyum dan tertawa, kadang-kadang justru merendah dan sama sekali tidak mengagung-agungkan pangkat senopatinya itu. Namun di balik itu semua, ia benar-benar seorang pencabut nyawa yang tidak ada duanya di Pajang, bukan saja di peperangan, tetapi dimanapun ia berkehendak. Kedatangannya di Mataram bersama-sama dengan para pemimpin dan senopati yang melayat adalah dalam rangka tugas yang diberikan oleh kelompoknya di bawah pimpinan orang yang disebutnya Kakang Panji. Ia tahu bahwa ada seorang prajurit yang tertangkap. Dan ia tahu bahwa Ki Juru Martani telah membawa sebuah payung berselongsong putih dari dalam istana. Tetapi ia tidak tahu bahwa Songgo Bumi telah terbunuh oleh Ki Legowo, meskipun Dadap Wereng kemudian telah memerintahkan seorang penghubung untuk memberikan berita itu kepadanya dan perintah-perintah selanjutnya dari orang yang disebut Kakang Panji. Tetapi penghubung itu masih belum berhasil menghubunginya dan menyampaikan semuanya itu kepadanya, meskipun ia berhasil sampai pula ke Mataram dengan selamat. Sorohpati yang berada di Mataram itu mendapat tugas untuk mengetahui apakah arti payung itu bagi Ki Gede yang telah meninggal atau bagi Sutowijoyo. Kemudian ia harus mengetahui pula kekuatan dan kemampuan yang sebenarnya tersimpan di Mataram. Untuk menghormati Ki Gede Pemanahan yang akan dimakamkan dengan segala kehormatan itu, maka sebagian besar kekuatan di Mataram akan nampak. Senopati-senopati tertinggi dan pengawal-pengawalnya yang terpilih akan dapat dikira meskipun hanya sepintas dan dalam bentuk dan wujud kasarnya saja. Malam itu, para tamu setelah mendapat jamuan sekedarnya dipersilahkan beristirahat di bilik-bilik yang sudah disediakan. Besok mereka akan ikut serta memberikan penghormatan pada saat Ki Gede dimakamkan. Dalam biliknya, beberapa orang pemimpin dari Pajang itu masih sempat menilai sikap Raden Sutowijoyo. Berbeda dengan yang mereka gambarkan, bahwa Sutowijoyo menjadi sombong dan angkuh tanpa bersedia datang menghadap lagi ke Pajang. Tetapi ternyata Sutowijoyo masih tetap Sutowijoyo yang dahulu. Bahkan ia masih dengan rendah hati menerima kedatangan para pemimpin dari Pajang, bahkan menerima kuda-kuda mereka. Sikapnya tidak mudah dimengerti, desis seorang dari mereka. Sorohpati mendengar pembicaraan itu dengan acuh tidak acuh. Ia bahkan berbaring di sebuah pembaringan yang disediakan untuknya bersama-sama dengan beberapa orang senopati yang lain pula, seolah-olah ia tidak mendengar pembicaraan itu sama sekali. Namun dengan demikian, ia dapat menjajaki tanggapan para pemimpin Pajang sendiri
terhadap Raden Sutawijaya. Apakah arti payung yang dibawa oleh Ki Juru? Tiba-tiba saja seorang dari mereka bertanya di antara kawan-kawannya. Yang lain menggeleng, dan seorang senopati yang sudah separuh baya berkata, "Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan cerita-cerita yang pernah aku dengar, meskipun cerita itu sekedar desas-desus." "Tentang apa?" "Raden Sutawijaya," sahut senopati itu. "Tetapi aku tidak berani mengatakannya semasa hidup Ki Gede Pemanahan. Aku adalah orang yang sangat hormat dan kagum kepadanya, baik ia sebagai manusia maupun pada saat Ki Gede menjadi panglima di Pajang." "Apa?" Yang lain ingin mendengar. "Tentu di antara kalian ada yang pernah mendengar siapa sebenarnya Raden Sutawijaya itu." "Ah!" Tiba-tiba seorang perwira yang bertubuh tinggi berdesis, "Cerita khayalan yang tidak masuk akal. Kau sudah mendengar?" Bertanya yang lain. "Ya, aku pernah mendengar dongengan tentang Raden Sutawijaya. Pada saat Raden Sutawijaya lahir, Kanjeng Sultan secara kebetulan mengunjunginya. Itulah sumber dari dongeng Ngoyoworo itu." Perwira yang sudah separuh baya itu tersenyum, seolah-olah ia yakin bahwa ia mengetahui lebih banyak dari cerita tentang secara kebetulan itu. "Apa yang kau dengar?" Seorang senopati yang lain mendesak. "Kau masih terlalu muda untuk mengetahui." Perwira yang lain lagi menyahut. "Aku juga sudah mendengar, tetapi aku pun menganggap bahwa cerita itu tidak benar." "Tetapi bukankah kalian juga mengetahui bahwa saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret ada di Mataram, dan kalian juga melihat songsong yang dibawa oleh Ki Juru Martani itu? Tetapi kita belum melihat warna payung itu." Perwira yang separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, kita belum melihat." Seorang senopati yang masih muda menunggu cerita yang akan dikatakan oleh perwira yang lebih tua itu. Tetapi ternyata ia masih tetap berdiam diri. Tidak ada orang yang menanyakan lagi kepadanya. Agaknya mereka ragu-ragu untuk membicarakannya. Bahkan beberapa orang pun kemudian bergeser dan duduk di antara mereka, membicarakan masalah-masalah yang lain. Tetapi perwira yang sudah separuh baya itu agaknya tidak merasa lelah dan mengantuk sama sekali. Meskipun tengah malam sudah lewat, bahkan ia pun kemudian berdiri di depan pintu butulan, memandang ke dalam kegelapan di luar sinar obor yang ada di regol nampak memerah pada dedaunan. Dan sekali-sekali ia masih melihat beberapa orang yang masih saja sibuk menyiapkan pemakaman untuk Ki Gede Pemanahan besok. Namun agaknya udara yang panas telah mendorongnya untuk melangkah keluar pintu. Sambil mengibaskan bajunya itu, perwira itu merasakan udara yang agak sejuk di luar. Tetapi di luar dugaannya, senopati muda yang menunggu ceritanya itu pun mengikutinya. Bahkan kemudian sambil menggamitnya, ia bertanya, "Ceritamu agaknya sangat menarik." "Cerita tentang apa?" "Raden Sutawijaya." "Ah, hanya desas-desus." "Iya, desas-desus itu aku benar-benar belum pernah mendengar." Perwira itu melayangkan tatapan matanya ke sekelilingnya. Tidak ada orang lain.
Perwira yang sudah separuh baya itu tertawa pendek. Katanya, "Hihihi, kenapa kau begitu bernafsu untuk mengetahui?" "Tidak apa-apa." Perwira yang sudah separuh baya itu tidak segera mengatakan apa-apa, apalagi ketika datang seorang senopati yang agaknya merasa kepanasan pula di dalam ruangan. Sambil membungkuk dengan ramahnya, senopati itu berkata, "Ah, Kakang ada di sini pula." "Iya, udara serasa membakar kulit." Senopati yang menyusul itu pun tersenyum. Katanya, "Ya Kakang, memang udara terasa sangat panas. Apakah Kakang akan mandi?" "Ah," desis perwira yang masih muda, "kita dapat menjadi sakit jika kita mandi di dalam udara yang panas begini, apalagi di malam hari." "Memang tidak begitu baik untuk mandi." Senopati muda itu menjadi gelisah. Jika ada orang lain, maka perwira separuh baya itu tentu tidak mau mengatakannya. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya kepada senopati yang menyusul. Kemudian, "Apakah Kakang akan berjalan-jalan?" "Oh, tidak. Di Regol masih banyak pengawal yang berjaga-jaga. Barangkali asik juga berbicara dengan mereka." Senopati yang datang kemudian itu tersenyum. Sikapnya memang terlampau ramah. "Tidak, Adi. Ah, agaknya aku lebih senang berada di sini. Apakah Adi berkeberatan?" Senopati muda itu menjadi bingung. Katanya, "Tentu tidak. Tetapi..." Senopati itu tidak melanjutkannya. Perwira yang baru datang itu tertawa. Katanya, "Hehehe, maaf Adi, aku tidak ingin mengganggu sama sekali." Senopati yang masih muda itu termangu-mangu, tetapi sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat menyuruh orang lain itu pergi hanya karena ia ingin mendengarkan sebuah cerita. Apalagi kemudian perwira yang baru datang itu tertawa sambil berkata, "Tetapi sebenarnya lah bahwa aku juga ingin mendengar dongeng itu." "Dongeng apa?" Senopati muda itu bertanya. "Maaf Adi." Perwira itu menunduk sejenak. Lalu katanya, "Aku menduga bahwa Adi memang menyusul Kakang Senopati untuk mendengarkan desas-desus itu. Tiba-tiba saja timbul pula keinginanku. Dan sudah tentu, Kakang Senopati tidak akan menolak. Pada dasarnya Kakang Senopati sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar desas-desus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada siapapun." Perwira yang sudah separuh baya itu pun tertawa. Katanya, "Adi Sorowpati, apakah kau juga tertarik kepada sebuah dongeng saja?" Perwira yang tidak lain adalah Sorowpati itu tersenyum pula. Katanya, "Untuk melengkapi hayal menjelang tidur, apakah salahnya mendengarkan sebuah dongeng tentang desas-desus yang manapun juga, apalagi desas-desus tentang orang besar?" Dan perwira yang separuh baya itu berkata, "Aku tidak berkeberatan untuk mengatakan. Apa salahnya? Seperti yang kau katakan Adi Sorowpati, tidak ada yang dapat dibebani tanggung jawab tentang desas-desus serupa ini." Senopati yang masih muda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika Kakang tidak berkeberatan." Perwira yang sudah agak lanjut itu pun berkata, "Aku memang tidak berkeberatan, tetapi memang sebaiknya
Desas-desus semacam ini tidak usah dikembangkan lebih luas lagi. Baik Kakang, aku berjanji, berkata perwira yang masih muda. Tetapi Sorohpati berkata, bukankah Kakang juga mendengar pesan itu ketika ada orang yang menceritakannya kepada Kakang? Senopati yang sudah separuh baya itu justru tertawa sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, memang begitulah agaknya. Tetapi aku masih ingat betul siapakah yang mengatakan kepadaku, jika pada suatu saat ada tuntutan pertanggungan jawab dan ditelusur siapakah sumber cerita itu, aku masih akan dapat menunjukkan siapakah orangnya. Tetapi barangkali lebih aman bagiku jika apabila salah seorang dari kalian menunjuk aku yang telah menceritakan kepada kalian, maka aku akan ingkar dan kalian aku tuduh telah memfitnah aku. Sorohpati tertawa dan Senopati yang masih muda itu pun tersenyum masam. Sekarang sebaiknya Kakang bercerita saja, berkata Sorohpati. Sebentar lagi malam sudah akan menjelang dini hari. Jika masih sempat, aku ingin berbaring lagi barang sejenak. Bukankah Adi Sorohpati seorang senopati yang gemblengan, yang biasa di medan perang tanpa tidur 3 hari 3 malam, bahkan lebih? Itu di peperangan Kakang. Tetapi jika disediakan pembaringan, rasa-rasanya ingin juga memejamkan mata. Perwira itu tertawa lagi. Katanya kemudian, baiklah, dengarlah. Aku ingin menceritakan desas-desus tentang Raden Sutawijaya. Bahwa Raden Sutawijaya akan mewarisi kerajaan karena ayahnya minum kelapa muda yang dipetik oleh Kiai Ageng Giring. Perwira yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, iya, itu sebagian. Memang Raden Sutawijaya mempunyai harapan terbesar untuk merajai tanah ini. Bukankah sudah takdir harus berlaku demikian? Kiai Ageng Giringlah yang mendengar suara dari batang kelapa yang hanya berbuah 1 butir sepanjang hidupnya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang dapat meneguk air kelapa muda itu sampai habis sekaligus, ia akan dapat menurunkan raja-raja terbesar di tanah ini. Kiai Ageng Giring dengan serta-merta memetik buah itu dan menyimpannya di rumah. Ia pergi untuk menghauskan diri dengan bekerja di sawah setelah berpesan, tidak seorang pun boleh mengambil kelapa muda itu. Tetapi yang terjadi adalah di luar kemampuan manusia untuk menolaknya. Kiai Ageng Pemanahanlah yang kemudian datang dari perjalanan yang panjang. Betapa hausnya sehingga tanpa minta izin, ia telah meneguk kelapa muda itu sekaligus sampai tuntas. Oh, Senopati yang muda itu mengerutkan keningnya. Katanya, betapa marahnya Ki Ageng Giring kepada Ki Gede Pemanahan. Tentu. Sorohpati tersenyum. Marah sekali. Jika ia mampu, Ki Gede tentu dibunuhnya. Juga Nyai Ageng Giring sendiri. Hei, kenapa Nyai Ageng Giring? Sorohpati tertawa, tetapi perwira yang sudah separuh baya itu mendahului. Ia sudah memberikan kelapa muda itu, atau setidak-tidaknya tidak mempertahankannya sebaik-baiknya. Kenapa Kakang Sorohpati tertawa? Bertanya perwira muda itu. Tidak apa-apa, bukankah itu suatu kepahitan? Tetapi kenapa harus ditertawakan? Kau sangka bahwa hal itu terjadi sebenarnya atas sebutir kelapa muda? Iya. Perwira yang sudah separuh baya itu memotong. Itu terjadi sebenarnya atas sebutir kelapa muda. Kiai Ageng Giring pun mendengar sebenarnya suara itu. Jangan mencari arti yang lain.
yang dapat memburamkan kejadian yang sebenarnya itu. Soroh Pati masih tertawa, meskipun tidak terlalu keras, namun nada tertawanya mengandung arti yang tersendiri. Apalagi kemudian ia berkata, "Adi, itulah orang yang bernama Ki Gede Pemanahan, yang sekarang meninggal dunia, yang telah berhasil membuka hutan Mentaok." Ah, perwira yang sudah separuh baya itu memotong. "Aku sudah mengatakan, jangan mencari arti yang lain dari sebutir kelapa muda itu sendiri." Soroh Pati mengerutkan keningnya, tetapi ia pun tertawa pula. Nadanya semakin tinggi di antara kata-katanya. "Apa salahnya kita mempunyai gambaran yang sebenarnya tentang Ki Gede Pemanahan? Ia bukan orang yang sepi dari kesalahan. Dan ia sudah membuat kesalahan seperti anaknya yang membuat kesalahan serupa atas gadis dari Kalinyamat itu." Tiba-tiba saja sebelum Soroh Pati selesai berbicara, perwira muda itu meloncat maju sambil menggeram. "Kakang Soroh Pati, kau menghina Ki Gede Pemanahan. Justru pada saat ia akan dimakamkan hari ini, kita datang untuk menghormatinya, tidak menghinanya. Kau dapat berkata apapun juga terhadap Raden Sutawijaya, tetapi tidak terhadap Ki Gede Pemanahan." Soroh Pati memandang perwira muda itu dengan tajamnya, namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Ah, maaf Adi, bukan maksudku demikian. Kadang-kadang aku hanyut dalam sikap yang barangkali tidak baik dipandang. Tetapi itu semata-mata didorong oleh sikap batinku. Sebagai seorang kesatria Pajang, aku menghormati Trapsilo dan sopan santun. Aku memang tidak senang melihat siapapun yang menodai dirinya sendiri dengan perbuatan serupa itu. Tetapi itu bukan berarti aku tidak menghormatinya. Aku sadar bahwa itu adalah suatu kekhilafan, dan orang yang melakukannya telah mendapat hukuman dari penyesalan mereka sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Sekali lagi aku minta maaf bahwa aku sudah terdorong kata. Sama sekali bukan maksudku untuk menghinanya." Perwira yang masih muda itu masih berdiri tegang. Namun kemudian perwira yang sudah separuh baya itu menggamitnya sambil berkata, "Jangan bertengkar. Bukankah kita sudah bersiap untuk mendengarkan desas-desus? Terserahlah kepada kita masing-masing. Apakah kita masing-masing percaya atau tidak?" Perwira yang masih muda itu menarik nafas dalam-dalam, dan Soroh Pati pun membungkuk dalam-dalam sambil berkata, "Aku tidak sengaja mengatakannya." "Sudahlah, sebentar lagi ayam jantan akan berkokok." Tetapi perwira yang masih muda itu memotong, "Kakang belum mengatakan apa-apa." Perwira itu tersenyum. Lalu katanya, "Jika aku mengatakannya, bukan maksudku menghina Ki Gede Pemanahan, tetapi semata-mata mengatakan bahwa desas-desus itu ada. Iya, tentang Raden Sutawijaya. Kenapa ia bernama Sutawijaya?" "Iya, kenapa? Bukankah nama itu wajar?" "Ia adalah putra Hadiwijaya," desis Soroh Pati. "Tentu tidak harus berarti demikian," sahut perwira yang masih muda itu. "Jika artinya demikian, apa salahnya? Karena sejak lahir ia sudah diangkat menjadi putra Sultan Pajang." Perwira yang sudah separuh baya itu pun tertawa pula. Katanya, "Sudah aku katakan, kita masing-masing dapat percaya atau tidak.
Tetapi agaknya Adi Soropati sudah mendengar desas-desus itu. Jika yang dimaksud adalah bahwa Sutowijoyo itu putra Sultan Pajang, aku sudah mendengar, Kakang. Aku kira ada desas-desus lain yang lebih menarik. Perwira yang masih muda itu menjadi tegang. Lalu katanya, kenapa desas-desus itu timbul? Pada saat Ki Gede Pemanahan bertapa, maka sahabatnya seperguruan yang merayap menjadi orang besar di Pajang selalu mengunjungi padukuhannya. Tentu ia tidak sampai hati melihat Nyai Gede Pemanahan yang saat itu masih muda dan cantik menjadi kesepian. Bohong! Desis perwira yang masih muda itu. Itu fitnah. Ah, sudahlah. Aku sudah tidak ingin menceritakannya. Tetapi kau memaksa. Jawab perwira yang sudah separuh baya itu. Dan bukankah sudah aku katakan bahwa yang aku katakan itu sekedar desas-desus. Dan desas-desus ini dikuatkan oleh saat kelahiran Raden Sutowijoyo. Bayi itu tidak segera mau lahir. Ibunya mengalami kesulitan. Tetapi ketika Sultan Pajang datang dan mengusap kepala Nyai Gede Pemanahan, maka bayi itu pun lahir. Bukan sekedar mengusap, sahut Soropati. Tetapi kepala ibu yang sedang melahirkan itu di pangkunya, dan bayi itu pun segera lahir. Bohong! Bohong kau! Wajah perwira muda itu menjadi merah. Tunggu! Perwira yang sudah separuh baya itu menyabarkannya. 1000 kali aku katakan, itu hanya sekedar desas-desus. Hanya itu. Dan karena itulah, maka Kanjeng Sultan sangat mengasihi Raden Sutowijoyo. Tentu songsong yang dibawa Ki Jurumartani itu pun songsong kebesaran pula. Kalian tidak mau berpikir, bantah perwira muda itu. Desas-desus itu saling bertentangan. Jika benar Ki Gede Pemanahan mengambil kelapa muda, apapun artinya, dan yang kelak akan menurunkan raja yang berkuasa di tanah ini, maka tentu bukan Raden Sutowijoyo lah yang akan menjadi besar dan memerintah Mataram sebagai pancatan kekuasaannya kelak. Dan bukan Sutowijoyo lah yang menerima songsong kebesaran itu, seandainya benar. Karena menurut desas-desus yang kemudian, Raden Sutowijoyo adalah putra Kanjeng Sultan Pajang. Itu berarti bahwa ia bukan keturunan Ki Gede Pemanahan. Perwira yang sudah separuh baya itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya Soropati yang termangu-mangu pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.